Oke, ya puji Tuhan banget saya sudah bisa mengupload di channel ini dan ya seperti yang kalian tahu di tanggal 19 Februari itu ya sempat akun YouTube saya kena hack, kena phishing apapun lah istilahnya ya. Dan saya mau cerita dulu kronologinya seperti apa dan kira-kira hal apa yang kalian bisa pelajari dan di tahun 2025 ini Februari 2025 masih ada yang kena hack yaitu saya. Nah, mungkin bagi kalian yang kena hack juga bisa menonton video ini dan menjadi ya bahan juga buat kalian menimbang-nimbang kalau kena hack itu gimana. Atau yang lagi kena hack mungkin ya semoga video ini bisa menjawab kekhawatiran kalian. Sama saya juga. Oke, jadi saya jelasin dulu kronologinya seperti apa, kenapa akun saya itu tiba-tiba menayangkan live streaming tentang kripto gitu ya. Dan semua home-nya saya itu berubah. Tetapi videonya itu nggak berubah dan live streamingnya, sisa-sisa live streamingnya juga masih ada. Oke, jadi yang pertama di tanggal 13 Februari ada oknum yang mengaku dari Pictory AI. Nah, jadi mengaku bahwa mau endorse gitu ya. Sebenarnya mau ngiklanin video produk dia atau video jasa dia di channel saya. Balas-balasan itu sampai tanggal 18 Februari. Nah, saya dikasih link drive. Ingat ya, link drive. Bukan link yang biasanya kita harus unduh, terus kita harus masukin kode dan segala macam. Link drive. Nah, karena saya penasaran, saya klik itu link drive-nya. Karena saya yakin itu drive ya, drive. Jadi bukan file yang bukan file yang mencurigakan dan segala macam. Saya klik linknya, dan itu saya ada lihat di situ ada beberapa file dan ya saya nggak sentuh sama sekali filenya. Lalu ya sudah, saya langsung tutup si link drive-nya, si PDF-nya. Ya, link drive-nya itu adalah langkah-langkah untuk pembayaran ya. Jadi saya tutup, terus saya bales emailnya, bilang boleh nggak saya ngisi manual, nggak usah pakai link drive itu. Udah kan, saya tinggal tidur. Itu di tanggal 19 Februari, tengah malam ya. 19 Februari berarti hari apa tuh? Hari Rabu ya, hari Rabu gitu, hari Rabu. Nah, terus saya tinggal tidur. Nah, di tanggal 19 Februari, saya bangun sekitar jam 9, jam 10. Terus saya bangun, terus saya dapat notif di Discord dan juga ada di IG, ada juga yang admin kalian ngomong, eh coba lihat cek deh akun YouTube-nya gitu kan. Saya perasaan kemarin nggak ngapa-ngapain gitu, paling kayaknya ngebuka link itu juga kayaknya nggak ngefek gitu. Nah, setelah saya coba buka dan ya akun saya kena hack, kena phishing atau kena apa ya. Akun YouTube saya kena hack di jam 10 itu. Seharusnya saya bangun itu buat ngajar ya. Jadi saya udah ngajar pagi. Maaf banget buat murid yang saya skip pertemuannya itu. Jadi waktu itu saya langsung, kenapa nih gitu kan ya. Langsung saya cek YouTube saya, nggak bisa diakses, dan juga itu menampilkan live streaming tentang kripto gitu ya. Lalu juga saya coba masukin email saya, itu juga nggak bisa. Jadi ya semuanya itu nggak bisa gitu. Recovery email nggak bisa, forgot password nggak bisa, dan yang lebih luar biasanya lagi ketika saya cek di HP saya nggak ada notif pergantian password atau segala macam gitu kan ya. Nah, jadi si nama channel saya itu berubah jadi Brad G gitu lah ya. Jadi semua home-nya, live streaming-nya dan segala macam gitu. Mungkin yang di Discord udah pada rame duluan ya. Saya baru tahunya itu jam 10 pagi gitu. Nah, terus ternyata di jam 10.30-an saya nggak ngajar. Jadi ya akhirnya saya ngurusin itu, bikin laporan ke YouTube segala macam. Dan ya ada juga saya lihat beberapa video-video yang kena hack juga akun YouTube-nya, termasuk Bang Radit ya. Channelnya udah gede banget, dan termasuk channel-channel gede yang lain yang udah pernah kena hack juga. Saya sempat tontonin, dan katanya langsung ke Twitternya hubungin @tim YouTube gitu. Nah, saya kan Twitter atau X saya juga kan berhubungannya dengan akun-akun sekitar dan emailnya di situ gitu. Jadi saya nggak bisa akses dan nggak bisa membuka akun saya di X gitu. Jadi saya bikin akun baru. Terus saya mention dengan 0 followers dan 0 following gitu. Saya coba mention ke tim YouTube-nya dan puji Tuhan banget, di Twitter memang dia lebih cepat ya. Sebelumnya saya sudah bikin laporan dulu di help support dan segala macam lah, dan kita dapat tiket di sana. Dan ya, ketika saya sudah dapat tiket, saya laporan ke Twitter dan di tim YouTube di Twitter itu, dan dia bisa notice, oh kamu sudah dibikinkan tiket ya, dibikinkan istilahnya kasus lah ya, kasus bahwa oh kamu nanti akan diurus gini lah gitu.
Nah, setelah itu sudah dapat nomor tiket dan ya luar biasa banget tim YouTube support yang di tahun 2025 saya sangat rasa begitu gercepnya. Meskipun ya nggak langsung, misalkan saya balas email sekarang terus semenit kemudian dibalas enggak sih. Cuman ya ketika email-emailan sama saya akan munculkan YouTube partner support@google.com itu ya lumayan lah dalam sehari itu bisa 3 sampai 4 kali balas. Jadi kerjaan saya kalau nggak ngajar saya refresh email itu. Ini balasannya kapan gitu ya, balasannya kapan dan itu kalian bisa tinggal nanti ikut step by step-nya untuk pemulihan YouTube akun YouTube kalian gitu. Dan ya setelah balas-balas email mengikuti instruksi yang ada dan akhirnya di tanggal 20 Februari sekitar jam 12 jam 1 siang email saya kembali. Wah, email saya kembali. Dia dikasih link itu ya, link reset password gitu ya. Saya kaget, wah. Padahal ya bisa dibilang sih kalau yang lihat-lihat channel YouTube yang gede itu, mereka itu sampai mungkin 2 sampai 3 hari bahkan 4 hari gitu ya. Untuk kembalinya. Ini kejadian tanggal 19, tanggal 20 Februari itu saya bisa mendapatkan email saya kembali. Baru email ya, baru email. Jadi waktu itu karena dia di live streaming di channel YouTube saya, dia si Brad G ini live streaming tentang kripto dan melanggar violate apa sih community guideline gitulah ya, community guideline, akhirnya channel YouTube saya hilang gitu. Jadi itu juga sempat panik sih. Di kronologinya itu pas jam 10, oh ini masih ada nih channel YouTube, masih tenang lah ya, maksudnya ya masih ada kalau misalnya tinggal balikin emailnya aja gitu. Tapi pas jam siangan kok jam setengah 12, loh kok hilang? Kok hilang gitu. Loh, saya harus gimana nih channel YouTube saya? Padahal itu kan ya bisa dibilang ya mungkin views-nya sekarang nggak terlalu naik ya, cuman secara nilai historical perjuangannya gitu kan, ya bisa ada ruangan di sini semua penuh gitar itu kan, ya semua perjuangannya dari sana gitu kan, hilang gitu kan. Nah makanya di jam 1 siang itu 20 Februari, oh dapat nih emailnya gitu kan. Saya juga sempat lihat video-video lain, katanya sih, kata Bang Reddy juga, kalau channel dia sempat dihapus sama YouTube bisa sempat balik, jadi ya agak nggak khawatir lah, nggak terlalu gimana banget gitu. Oh jadi pasti bisa balik. Nah jam 1 siang saya masih kontak-kontakan lagi sama yang tadi YouTube partner support@google.com. Nah di jam 1 siang itu saya dapat emailnya, dapat email balik yang teo aku sekitar itu. Lalu saya sambil langsung nanya kapan nih saya bisa dapat channel YouTube saya kembali gitu. Lalu saya coba nunggu, lihat, oh ada channel lain yang channel gaming sama channel gitar tentang rohani, meskipun itu nggak diurus tapi oh mereka sudah kembali gitu kan ke jalan yang benar gitu. Nah di jam 3 sore itu di tanggal 20 Februari yang itu hari Kamis, dan ini saya bikin videonya sekarang biar masih ingat ya kejadiannya gitu. Kembalilah channel YouTube saya dengan tampilan yang home-nya masih ada tentang kripto dan apa sih namanya, bannernya hilang, profile picture-nya juga hilang gitu. Tapi puji Tuhan sekali lagi, ya inilah namanya manusia ya, dikasih sengsara dulu, dikasih kehilangan dulu baru bisa bersyukur lah ya, betapa pentingnya apa yang kita perjuangkan. Kalau ya bahasa sehari-hari biasa aja, cuman ketika itu hilang kayak, waduh gimana gitu juga. Saya juga sempat panik sih iya, cuman ya karena sudah nonton video-video tentang yang di hack itu, ketika sebenarnya juga panik sih. Pertama-tama kali panik, lalu saya nonton itu jadi mengurangi paniknya gitu kan. Dan ya sempat juga, bukan sempat ya, harusnya juga kemarin-kemarin juga sempat doa gitu. Jadi ya balik lagi YouTube-nya gitu. Dengan berbagai drama, berbagai hal-hal yang terjadi. Tapi ya sekali lagi puji Tuhan banget, cuman makan waktu sehari doang, akun saya bisa balik gitu. Jadi ini sangat luar biasa kerja keras dari tim support YouTube. Thank you banget juga buat yang kalau kamu juga nonton yang bantu saya buat balikin akun saya itu
Jamik deh. Thank you banget. Nah, jadi hal apa saja yang bisa kita pelajarin dari pengalaman saya ya, semoga kalian nggak kena. Kalau kena pun ya jangan langsung panik karena ya meski pasti panik sih, cuman ya mengurangi rasa panik kalian asalkan beberapa hal penting ini wajib banget kalian ingat-ingat supaya nggak kejadian lagi ke kalian. Cukup berhenti di saya, biarkan pengalaman saya menjadi pengalaman yang berharga buat kita semua. Asik. Nah, hal pentingnya adalah kenapa sih saya bisa sampai kena hack? Padahal itu akun dari luar negeri. Karena saya ada pengalaman, saya kurang lebih ada beberapa brand dari luar negeri itu bisa masuk ke saya, dan itu memang jalan endorsannya gitu. Jadi bukan penipuan, tapi memang dari luar negeri langsung kirim produk, atau misalkan dia mau iklanin apa, langsung ke saya, dan itu memang 100% legit gitu. Nah, kenapa pas si Theo ini kenapa sih mau berani-beraninya padahal emailnya itu nggak jelas? Nah, itu kelemahan saya di situ. Jadi ketika saya membalas email yang nggak jelas itu, balasan email yang kedua kayaknya legit gitu. Karena dia memakai gmail.com. Seharusnya kalau misalnya kita jeli gitu ya, seharusnya itu yang kemarin di endorse itu mau Pictory AI. Seharusnya Pictory.com, tapi ini agak legit ya, gmail.com. Nanti saya tampilin emailnya, semoga kalian tidak termakan juga dengan ya alamat email ini. Gmail.com, wih kayaknya beneran nih gitu kan. Makanya saya berani untuk membalas dan juga mengklik link yang ada di email itu. Jadi kemungkinan besar saya itu kena hack atau phishing gara-gara ngeklik aja link yang ada di drive. Kemungkinan besar ya. Karena pada saat di link drive itu ada bukan beberapa sih, atau satu file yang harus kita klik. Dan itu harus, ya ada perintah-perintahnya. Tapi seingat saya tidak pernah membuka file itu di browser utama gitu. Jadi karena udah pernah sering kan dia dapat endorsan, sering dapat email endorsan luar negeri itu sering banget gitu di email saya. Dan kalau saya udah tahu, nanti saya tulisin aja email di sini karakternya atau ciri-cirinya seperti apa email yang pasti sesat itu. Nah, karena sudah terbiasa dan membalas, dan akhirnya mereka dengan metodenya itu penipuannya adalah mendownload file, lalu nanti mereka akan kasih kode dan kita inputkan kode itu. Nah, jadi saya nggak terlalu khawatir nih dengan ngeklik link itu. Terus ada klik file juga. Nah, pada saat saya mau klik file, saya udah wanti-wanti nih. Saya harus buka link file yang ada di dalam drive itu pakai VPN, pakai incognito gitu. Jadi double protection, dan sebenarnya bobol semua. Nah, mungkin itu kesalahan saya pada saat ngeklik, entah pada saat klik link drive-nya, atau pada saat saya klik file yang di situ ya. Cuman kalau logika saya mungkin bisa koreksi kalau misalnya saya salah. Klik di incognito dan VPN seharusnya agak melindungi daripada ya cuman apa sih namanya? Cuman polos doang gitu kita klik di browser utama, apalagi emailnya semuanya kebuka gitu. Nah, jadi jangan pernah mau klik link apapun, dan yang paling penting adalah kalau kalian dapat email endorsan dari luar negeri atau apapun, pastikan kalau misalkan dia mau endorse kalian mereknya tulisan, pastikan domainnya ada tulisan.com. Kalau misalkan bukan tulisan.com, jangan mau. Sama seperti saya, gmail.com kayaknya legit nih, gitu kan. Gitu. Yang kedua, nah ini mungkin juga kenapa pemulihan akun email dan juga akun YouTube saya itu bisa cepat banget, karena ada recovery email yang sebelumnya saya sudah setting di email utama. Nah, jadi kenapa ini penting banget? Karena pihak support YouTube akan mengecek apakah recovery email itu, apakah email kalian itu benar-benar punya kalian. Intinya gini, bayangin saya polisi, terus ada yang ngaku-ngaku, ini mobil dicuri gitu ya. Ini adalah mobil saya tanpa barang bukti. Gimana coba? Meskipun kita udah kan saya punyanya gitulah, itu loh nama apa sih, maksudnya Theo ya, masa Theo gitu. Theo. Itu kan, tapi kalau tanpa ada bukti, surat-surat yang jelas dan segala macam gitu, akan sangat susah untuk membuktikan bahwa mobil itu punya si Bunga lah, atau si Budi. Saya sebagai polisi, mana buktinya? Kan nggak ada. Mau kamu ngomong seindah apapun, mau kamu ngomong cerita seperjuangan apapun, email perjuangan kamu di YouTube, nggak ada barang buktinya gitu.
Nah, kenapa recovery email ini penting? Karena sebagai bukti. Kenapa bisa sebagai bukti? Karena ketika kejadian itu, ternyata saya juga baru tahu, akun YouTube saya itu dihack jam 3.20. Wah, bisa tahu waktu tepatnya kenapa? Karena di recovery email itu ada notifikasi bahwa two verification-nya diganti, email recovery-nya diganti, nomor HP untuk recovery diganti. Bayangin, nomor HP diganti. Ini device juga diganti sama dia, verification ke device. Jadi sebenarnya agak wow gitu sih. Yang tukang ngehack ini bisa mengganti semuanya. Jadi forgot password kalian nggak bisa. Terus pada saat kalian mau ngeklik try another way gitu kan. Jadi dia ada passkey pakai USB gitu, pakai NFC. Bayangin, mereka bisa kayak login biasa. Jadi kayak saya tahu akun kalian, terus saya ganti semua password kalian, semua recovery emailnya juga diganti. Bayangin, recovery emailnya aja bisa sampai diganti. Nggak habis pikir sih. Nah, jadi untungnya recovery email sebelumnya dapat notif itu tuh. Jadi, recovery email diganti, nomor HP diganti, dua step verifikasi diganti, HP yang untuk verifikasi diganti, itu semua ada tuh notifnya. 23.20 sampai 3.29 atau berapa. Jadi cuma butuh waktu sebentar doang untuk mengubah akun kita. Semuanya diganti. Terkecuali ya ID daripada YouTube-nya dan juga nama daripada YouTube-nya. Nama daripada YouTube-nya juga diganti tuh jadi Bregi. Cuman si ID-nya itu dia nggak ganti. Nah, jadi hal penting kedua adalah setting recovery email kalian. Meskipun itu juga akan diubah, tapi menjadi perlindungan terakhir kalian. Misalkan security kalian diganti, itu diganti segala macam. Jadi support YouTube bisa melihat ada bukti. Nah, itu pentingnya. Jadi ada bukti itu supaya bisa support YouTube ini kerjanya lebih cepat gitu. Daripada kita nggak ada bukti, cuman ngomong-ngomong doang, ngeklaim doang. Kalau gitu, saya pikiran jahat ya waktu itu ya. Kalau misalnya segampang ini saya ngeklaim, saya bilang itu tuh dihack, berarti saya ya pikiran jahatnya. Saya bisa klaim aja ya channel-channel YouTube orang dengan klaim-klaim palsu gitu kan. Meskipun nggak semudah itu. Tapi ya kalau ada bukti bahwa itu memang adalah channel YouTube kita dengan recovery email, itu udah menjadi senjata utama kita. Nah, hal penting yang ketiga, yang selanjutnya adalah efek setelah kena hack. Bang Radit waktu itu pernah cerita di videonya bahwa membership semuanya hilang. Waduh, saya takut gitu ya. Karena membership di channel YouTube ini itu menurut saya sekali lagi meskipun dibandingin dengan yang lain dengan YouTuber yang sudah gede sekali membernya gitu. Menurut saya ini sangat krusial. Kenapa? Karena di membership itu ya bisa dibilang sangat susah untuk mendapatkan jumlah demikian gitu kan ya. Nah, saya udah langsung pada saat saya ngecek YouTube saya balik, saya langsung cek membership. Dan puji Tuhan semuanya balik. Semuanya balik. Dan video-video, kalau misalnya Bang Reddit kan cerita semuanya di unlist, enggak. Jadi semuanya itu sama seperti sedia kala, cuman tadi profile picture-nya hilang, bannernya hilang, home-nya keganti semua. Nah, jadi video semuanya masih sama 100% posisinya, ada yang member only, ada yang public, ada yang unlist. Terus yang live streaming juga semuanya sama persis, semua settingannya sama persis dan puji Tuhan banget membership-nya juga balik semua. Jadi nggak ada yang ke blok atau ke lempar gitu kan ya. Saya juga dapat notif langsung unpause. Wah, nah, terus yang efek setelah kena hack adalah views setelah kena hack. Jadi kalau saya lihat analitiknya, nggak tahu besok apakah dia nggak views. Tanggal 19 dan 20 itu views-nya 0. Saya lihat di analitiknya itu flat. Nggak ada views-nya. Gitu. Lalu saya juga mendapatkan peringatan sosial, peringatan community guideline dari YouTube kalau misalnya kalian pernah kena peringatan strike, jadi dia ada gambar, nanti saya juga munculkan gambarnya. Nah itu saya dapat tuh, padahal bukan saya yang memulai live streaming itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Dan ya, yang tadi profile picture jadi banner kosong, home channel tampilnya juga hilang dan segala macam. Dan
yang paling penting juga setelah kalian kena hack, cek Google AdSense kalian. Cek akun Google AdSense kalian. Saya langsung cek itu. Ketika dapat email, saya langsung cek AdSense kita. Kenapa? Karena bisa diubah pengiriman dana. Kalau misalnya kalau YouTube kan hasil penghasilannya itu setiap tanggal 20 lewat gitu kan ya. Itu bisa diubah. Dan saya udah mikir ini kalau misalkan misalkan baliknya setelah dana dari YouTube turun sih terus diganti akun yang nomor rekening yang menerima dana dari AdSense. Wah, sebulan saya lumayan itu sebulan nih. Hilang gitu. Waduh gitu. Lalu saya cek, puji Tuhan nggak diganti sama dia. Nggak diganti si Google AdSense-nya, dan semuanya saya lihat sangat normal si AdSense-nya, dan saya cek nomor rekeningnya juga masih sama persis dengan yang settingan sebelumnya. Dan itu. Nah, jadi apa yang saya lakukan setelah kena hack ini, tentunya langkah-langkah settingan security yang sebelumnya saya semuanya pulihkan kembali pakai two verification, email recovery, semuanya saya pakai, di HP juga pakai, verification get code juga saya pakai, nggak tahu apakah nanti bisa diganti lagi atau enggak. Dan saya satu tambahan lagi, authenticator. Penting banget. Karena authenticator ini sebagai lapisan kedua setelah password kali ya. Saya juga nggak tahu ini apakah bisa dibobol lagi atau enggak. Karena two verification saya yakin itu sudah sangat aman, dan kayaknya kalau ada perubahan atau misalkan ya password mau diganti seharusnya ada notif gitu kan ya. Atau misalkan nomor HP-nya diganti ada notif ke HP kita atau ke email yang recovery. Saya kira udah sangat tidak bisa dibobol, tapi ya namanya orang makin lama makin pintar. Jadi kita juga harus melapisi benteng-benteng pertahanan security kita, terutama di dunia maya ini. Jadi saya pakai authenticator. Apa itu authenticator? Jadi ketika kita masukin password, terus kita harus masukin kode. Nah, kodenya salah satu contohnya nanti saya tampilkan aja lah ya, di screenshot aja. Nah, jadi memasukkan kode, di sini juga saya nggak bisa screenshot nih. Saya nggak bisa screenshot. Nah, jadi ini ada masukin kode 3 angka. Jadi ya, saya semua email yang penting, terus ya semua akun email, akun medsos yang penting-penting semua saya pakai authenticator. Nggak tahu apakah bisa dibobol lagi atau nggak. Ya, jadi itu adalah pengalaman saya terkena hack, dan saya baru merasakan betapa berharganya channel YouTube kita ini, dan kita kembali dengan comeback stronger ya. Kita akan coba memulai membangun lagi akun YouTube ini yang sekarang sudah sepi banget. Kita akan coba bangun sampai kita benar-benar bangkit di YouTube Teko Sekitar sehingga kembali kepada masa keemasannya. Oke. Jadi sedemikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah bagi kalian yang sudah pernah kena hack dan bagaimana pengamalan kalian. Dan ya, satu pesan lagi. Kalau misalnya kalian kena hack, jangan dulu ngambil jasa-jasa orang lain gitu. Si orang ini, si orang itu. Ke YouTube support dulu. Itu yang paling penting. Kalau misalkan YouTube support nggak bisa, nah baru kalian cari alternatif. Tapi kalau selama kalian belum menghubungi YouTube support, saya yakinkan jangan ngambil yang lain. Karena kalau misalnya hack, terus kita ngaku-ngaku, saya meng-hire hack, di mata orang kayak, kalau foto polisi gitu, kamu meng-hire pencuri untuk mencuri mobil, kan lucu gitu. Maksudnya, ya, ke jalur dulu yang benar, ke jalur yang pelaporan ke YouTube dulu, ke Google dulu, baru nanti kalau misalnya buntu, ya baru cari cara lain. Oke, jadi demikian saja. Ya, kalau misalkan kalian mau coba komentar di bawah, pernah kena hack, siapa tahu saya bisa bantu jawab langkah-langkahnya. Ya, nanti saya juga akan, mungkin kalau bisa ya, percakapan antara saya dengan YouTube support, saya akan mungkin upload juga. Kalau misalnya nggak ada data sensitif, kalau misalnya ada, maafkan. Karena saya juga waktu itu ngikutinnya step by step-nya, ya yang penting beres dulu lah gitu, nggak perhatiin ada data apa, nggak terlalu perhatiin gitu. Jadi ya gitu saja pengalaman kita. Semoga saya menjadi yang terakhir yang kena hack dan membuat ini menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Sampai jumpa, bye bye.